Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan kasih dan sayangnya kita masih hadir pada kesempatan yang mulia ini, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faraghu. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak pula orang yang sempat tapi tidak sehat. Maka selama Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan itu, janganlah kita terlena akhirnya kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan itu hanya datang sekali dan tidak akan pernah berulang lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan baginda sallallahu alaihi wasallam di antaranya kata beliau, hayataka qabla mautika, kesempatan hidupmu sebelum datang kesempitan matimu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatan, contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, khudhu minni manasikakum, ambillah dariku manasik, cara ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, ana atqakum billahi, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan juga beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, aku hanya saja diutus untuk memperbaiki budi pekerti. Innama bu'istu mualliman, hanya saja aku diutus untuk menjadi pengajar. Jadi kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mencerahkan dan mencurahkan nilai-nilai kehidupan yang menghadirkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka yang melahirkan, menghadirkan, menaburkan nilai-nilai kebahagiaan itu, yang mereka belajar dan mengajar, dan sampai hari ini dapat dimanfaatkan ilmu yang pernah ditulisnya, diajarkannya oleh manusia, yaitu bernama Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kita membaca kitab tafsir, yang tafsir ini sangat ma'ruf, yang kita sebut dengan tafsir Al-Jalalain. Jalalain artinya kitab yang ditulis oleh dua Jalaluddin. Yang satu namanya Jalaluddin Al-Mahalli, dan satu lagi namanya Jalaluddin As-Sayuti, sehingga disebut dengan Jalalain.
Jadi salah satunya yang hari ini kita bicarakan namanya Jalaluddin As-Suyuti atau As-Sayuti. Beliau memiliki nama yang panjang, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad ibnu Sabiq ad-Din Al-Hadari As-Sayuti. Nama yang panjang itu nisbahnya kepada satu daerah beliau lahir, namanya As-Sayut. Jadi keilmuan itu membuat negerinya, tempat kampung yang beliau dilahirkan pun menjadi dikenal dan dikenang oleh manusia yang bernama As-Sayut. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan tahun 1445 Masehi atau 849 Hijriah. Keunikan dan kelebihannya adalah, jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan lahu situmi'ati musannaf. Beliau memiliki karangan 600 karya jumlahnya. Tak sanggup kita bayangkan dengan usia beliau yang sedemikian rupa melahirkan karya 600 jumlahnya. Artinya bahwa kalau kita pikirkan kapan beliau makan, kapan beliau tidur. Jadi itulah keberkahan umurnya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keberkahan umur. Bukan hanya panjang dalam bentuk angka-angkanya, tapi panjang dalam karya dan kualitasnya. Jadi Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berikan kepada kami keberkahan umur kami agar tidak berlalu waktu itu dengan sia-sia tanpa meninggal apa karya kita dalam dunia ini. Kita pergi tidak meninggal apapun yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jemaah rahmati Allah, keunikan yang kedua adalah nasya'a fil Qahirati yatiman. Beliau tumbuh berkembang besar beliau di Kairo itu dalam keadaan yatim. Meninggal ayahandanya masih usia 6 tahun. Dengan keyatiman dirinya, tidak ada ayahandanya, tapi beliau tidak yatim ilmunya. Jadi inilah Imam Jalaluddin As-Sayuti, idh mata waliduhu wa umruhu 5 sanawatin. Ketika ayahandanya meninggal dunia yang fana ini, beliau masih berusia 5 tahun adanya. Jadi oleh karena itu keyatiman tidak menjadi penghalang menjadi orang yang alim, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang banyak karyanya, selama masih ada semangat untuk belajar, mendalami ilmu pengetahuan sebagaimana dicontohkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau bisa karya yang banyak itu, fokus yang seperti itu. Man talabal ula bighairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Kata syair, andai kata orang yang berangan menjadi orang yang sukses di masa depannya tanpa diiringi usaha kerasnya, persis seperti orang yang menyia-nyiakan umurkan, menyia-nyiakan usianya untuk mencari hal yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang diperoleh tanpa kesungguhan. Man jadda wajada. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan mendapat apa yang dia inginkan. Maka walamma balagha 40 sanatan, tatkala beliau sudah berusia 40 tahun, ilmunya sudah segudang, i'tazalan nas, maka beliau menyendiri. Dalam artian beliau ingin fokus untuk mendalami dan menulis. Ya. Wa khala bi nafsihi fi rawdatil miqyas 'ala an-nil. Beliau ada satu tempat di dekat sungai Nil, ya. Maka di sanalah beliau, ya,
ka'annahu la ya'rif ahadan minhum, seolah-olah tidak ada satupun yang kenal akan beliau. Fa'allafa aksar kutubihi, di sanalah beliau menulis sejumlah banyak karya-karya, seolah-olah orang tak kenal kepada beliau dan beliau tak kenal kepada orang. Fokus beliau untuk menulis 600 jumlah kitab itu yang tak terbayang bagaimana caranya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman yang menulis itu masih secara manual, belum ada alat komputer. Yang demikian halnya beliau dapat menghasilkan sejumlah karya. Maka bagaimana kita hari ini dengan kemudahan menulis itu harusnya dapat melampaui masanya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi satu pelajaran bagi kita, agar kita dapat lebih banyak untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Barangkali kesempatan boleh sama, tapi menggunakan kesempatan itu tidaklah sama. Momen itu boleh sama, tapi tidak semua orang yang ada momen itu mampu menjadikan sebagai momentum untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya-karya yang sangat penting dalam hidupnya. Maka Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah mengatakan, wa qul i'malu, beramallah kamu, berkaryalah kamu, berbuatlah kamu. Amalmu Allah akan melihat, Rasul akan melihat, orang beriman akan melihat, menyaksikan karya-karya kita. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan. Allah akan melihat, malaikat akan mencatat, dan manusia akan menyaksikan karya-karya kita. Mungkin kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana wajah Imam As-Sayuti ini, karena beliau sudah lama sekali. Ya, beliau pada tahun 849 Hijriah. Kita berada pada 1444 Hijriah. Jarak yang sudah berabad-abad. Tapi walaupun sudah lama adanya, seolah-olah baru saja ada beliau di samping kita ketika kita bicarakan tentang karya-karya yang beliau pernah tuliskan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang hadir kepadanya, yang memberikan harta banyak, memberikan hadiah yang banyak. Tetapi beliau lebih senang untuk kekayaan berupa ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah kekayaan yang melampaui kekayaan materi. Maka Imam As-Sayuti ini lebih memilih untuk menjadi orang yang banyak ilmunya ketimbang banyak hartanya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana yulaqab bi ibnil kutub. Jadi beliau dilaqabkan, digelarkan dengan anak buku, atau kita bilang kutu buku. Jadi di mana beliau berada, teman yang paling bagus yang menemaninya adalah buku atau kitab. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Teman yang selalu setia menemani kita itu bernama buku. Jadi oleh karena itu orang yang bisa berteman dengan buku itu tidak pernah sepi walau dalam kesepian. Karena banyak pula orang yang sepi dalam keramaian, sebaliknya ada pula orang yang ramai dalam kesepian. Siapa itu? Orang-orang yang berteman tidak hanya dengan manusia, tapi bisa menjadikan buku sebagai teman yang mendampinginya, yang menikmati hari-hari dalam hidupnya. Kalau kita sudah tua, mungkin jarang orang akan berteman dengan kita. Tetapi buku itu
selalu setia di mana dan kapan saja. Maka jemaah rahmatullah, saya malah teringat begini. Filosofi kenapa Allah menurunkan Iqra sebagai ayat dan wahyu pertama. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Rupanya membaca itu adalah makanan yang paling bagus. Jadi manusia ini masih dianggap sebagai manusia yang eksis selama dia masih banyak membaca. Membaca menjadikan awet muda. Jadi kalau kita ingin muda, bagaimana caranya? Harus menjadi orang yang sering membaca. Nah, kalau yang sudah tua tentu awetnya awet tua, kan begitu. Jadi jemaah rahmati Allah, membaca ini filosofinya adalah sebagai obat dalam kehidupan, makanan dalam kesepian, kebahagiaan walaupun dimanapun kita berada. Saya teringat satu orang yang alim, lupa namanya. Jadi beliau kalau kita menjenguk beliau, kalau kita ingin bertemu beliau, itu waktu sampai ke depan beliau apa? Beliau sodorkan buku. Nah ini ada buku bagus. Akhirnya apa? Kita yang baca buku, beliau juga baca buku. Artinya bahwa beliau tidak akan ingin menyanyikan waktu walaupun hanya sedetik saja, tidak ingin berpisah dengan kekasihnya, yaitu buku yang menemaninya. Kekasih yang tak bisa beliau tinggalkan. Jadi oleh karena itu, ada orang yang bukunya itu hadir walaupun dalam mimpi, tetap menemaninya. Begitulah ikatan emosional yang luar biasa. Jadi jemaah rahmati Allah, ada hubungan al-qiraah dengan al-kitabah. Orang yang banyak membaca biasanya juga banyak menulis. Maka Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Pena ini menjadi satu rahasia abadi. Pena menjadikan sesuatu yang tidak abadi menjadi abadi. Pena inilah yang menjadi manusia hidup untuk waktu yang lama. Pena yang menjadikan hidup tanpa ada batas waktu. Maka oleh karena itu Iqra, al-qiraah wal kitabah adalah laksana ilmu dengan amal. Orang yang membaca butuh untuk menulis, dan orang yang menulis tentu referensinya dari membaca. Hiduplah kita dengan pasangan itu, al-qiraah wal kitabah. Itulah yang diamalkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Mungkin kita tidak akan mengenal namanya, tetapi dengan Alkitabah ini, orang akan menyebut bukan sekali, bukan 1000 kali, tapi berjuta-juta kali mengulang-ulang namanya. Jadi itu jemaah rahmati Allah disebut dengan Ibnul Kutub sebagai kutub buku. Lianna abahu talaba min ummihi an ta'tiyahu bikitabin. Jadi kisahnya, asbabul wurudnya bagaimana? Pada suatu hari ayahandanya minta ibunya membawa satu buku. Mak, tolong bawa buku. Jadi rupanya ayahnya juga kutu buku. Tolong dibawakan buku satu. Fafajahal makhab. Jadi ketika beliau bawa buku, ibunda bawa buku, beliau sedang hamil. Fawaladathu wa huwa bainal kutub. Lahirlah Imam As-Sayuti di tengah-tengah buku ayahandanya. Masya Allah. Lahirlah Imam As-Sayuti di tengah-tengah buku ayahandanya. Jadi filosofinya adalah beliau lahir dalam lautan ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmatullah, hiasilah kita rumah-rumah kita dengan kekayaan material, kekayaan spiritual. Di rumah kita membaca Al-Quran, di sana kita salat tahajud. Dan kekayaan emosional dan intelektual,
Di sana banyak referensi, buku-buku bacaan yang siap menemani kita walau di dalam kegalauan. Jadi itulah kenikmatan di hari tua kita. Kenikmatan ketika kita sepi dan menyendiri. Hamba Allah yang dimuliakan, apakah ini sudah menjadi sebuah nikmat yang sudah dapat kita nikmati? Karena jemaah dirahmati Allah, tidak semua nikmat yang diberikan Allah itu dapat kita nikmati begitu. Banyak Allah berikan makanan, minuman, tetapi pada tataran tertentu kita tak bisa makan karena penyakit yang kita alami. Nikmat, tapi belum tentu bisa kita nikmati. Jadi buku ilmu pengetahuan itu adalah nikmat. Tetapi apakah setiap manusia bisa menikmatinya? Tidak. Tidak. Hanya orang yang bisa memahami nikmat sajalah yang bisa menikmati apa nikmat ilmu pengetahuan itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi abuhu, ayahandanya seorang minas Sayut. Jadi dari negeri Sayut, dari kampung Sayut. Di sana banyak orang datang untuk belajar dan mengajar. Dan ayahandanya Abdurrahman bin Abi Bakar Muhammad Al-Khudairi Al-Asyuti adalah keluarga yang dikenal ustuhirat bil ilmi wat tadayuni, orang yang keluarga yang kuat ilmunya dan banyak amal ibadahnya. Jadi bergabunglah antara ilmu dengan amal. Jadi keluarga yang berilmu dan keluarga yang banyak amalnya. Jadi inilah satu kebahagiaan kita ketika dua mutiara ini dapat bergabung, mutiara ilmu dan mutiara amal. Karena inilah ilmu dengan amal ini sebagaimana yang kita bahas, satu lafaz yang mengandung makna jinas. Ilmu dan amal kata-katanya, hurufnya sama. Ain lam mim itu ada pada ilmu dan ada pada amal. Seolah-olah di sana memberikan makna implisit. Orang yang berilmu harus beramal, dan kalau beramal haruslah berlandaskan ilmu. Wah. Jadi jemaah rahmati Allah, maka inilah yang menjadi satu keistimewaan Imam As-Sayuti, hadir dalam keluarga yang berilmu dan keluarga yang mengamalkan ilmu. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon yang tiada berbuah. Ya, jadi pohon boleh, kalau tidak ada berbuah, ada manfaatnya, ada. Untuk apa ya? Untuk rindang di waktu panas. Tetapi kenapa enggak kita siram? Kenapa enggak kita pupuk? Di samping kita dapat berteduh di waktu panas, dan pula kita dapat menikmati buahnya. Jadi luar biasa. Makanya ilmu, yutlabul ilmi, ya, li dzatihi wa li ghairihi. Orang mencari ilmu karena mutiaranya ilmu itu, dan dapat pula mutiara yang lain lewat lewat instrumen ilmu itu. Ilmu itu sudah mutiara, tapi dengan mutiara itu kita akan dapatkan mutiara-mutiara yang lain pula. Jadi oleh karena itu, orang yang mencari ilmu dapat dua, dapat ilmu dan dapat sesuatu yang lain. Ilmu itu mutiara, tetapi juga dia juga akan dapat mutiara yang lain. Apa itu? Hartakah, ya, apa sajalah dari ilmu akan mendapatkan yang lain pula. Jadi tidak ada sia-sia orang yang menghabis waktunya, umurnya untuk ilmu. Karena ilmu akan mendampinginya, bukan hanya ketika dia muda, tapi pula waktu dia senja. Bukan pula waktu dalam dunia, tapi hingga akhir masa. Ilmu akan setia untuk selama-lamanya. Maka banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan akan pentingnya ilmu. Malah dalam konteks dekat dengan Allah itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang banyak ilmunya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah,
Jangan pernah bosan kita untuk mencari ilmu pengetahuan, karena dia merupakan mutiara yang sangat besar harganya, yang tidak boleh dan tak mungkin kita beli dengan angka-angka dan harta benda kita. Kita boleh banyak harta, tapi kita boleh jadi kita tak banyak ilmu. Tapi orang yang banyak ilmu, dia sudah pasti banyak harta, walaupun bukan dalam bentuk angka-angka, tapi itulah kekayaan jiwa adanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sayuti. Wa kana abuhu min al-ulama'i as-salihin. Ayahandanya seorang yang alim dan saleh. Orang alim dan saleh. Zu al-makanati al-ilmiyyati ar-rafi'ah. Memiliki kedudukan keilmuan yang tinggi. Memiliki kedudukan keilmuan yang tinggi. Karena jamaah rahmatullah, ilmu itu abstrak. Materi itu konkret. Yang abstrak itu memang enggak bisa kita raba, tapi kita bisa rasa. Bahagia itu abstrak atau konkret? Abstrak. Orang bisa merasa bahagia, tapi dia mungkin tak bisa ungkap dengan kata-kata. Kalau kita ada orang kalau baru kawin, ya, bahagianya luar biasa. Kalau kita ungkapkan tak bisa itu, tak bisa. Inilah makna sesuatu yang abstrak. Kita bisa rasa, walau tak bisa kita ungkap dengan kata-kata. Jadi orang yang punya ilmu itu ada kebahagiaan, kebahagiaan yang luar biasa. Barangkali tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau punya ayahanda yang alim, lati ja'alat ba'du abna al-ulama wal wujaha yatalaqawna al-ilma ala yadayhi. Dengan keilmuannya banyak orang-orang alim yang lain yang anaknya belajar sama ayahanda Imam As-Sayuti. Itulah tingkat kealiman beliau. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad tufiya walidus Sayuti. Tak lama bersama ayah, yang ayah juga seorang guru, yang guru juga seorang ayah, tapi masa itu masa yang tidak lama. Tak lama berselang waktu, ayahanda pun pergi meninggalkan dunia yang fana ini, menghadap ilahi Rabbi untuk selama-lamanya. Jadilah As-Sayuti seorang anak yang yatim di tengah kebutuhan kepada kasih sayang seorang ayah. Maka dengan rahmatillah, ini cobaan Allah. Maka Allah juga telah mendidik baginda sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Allah didik baginda lahir, ayahandanya sudah pergi. Beliau hadir dalam keyatiman, tapi Allah bimbing beliau. Yang filosofinya adalah wa ammal yatima fala taq. Nanti wahai Muhammad bertemu anak yatim, janganlah engkau menghardiknya. Dulu kamu juga seorang anak yatim. Yang Allah menaungimu, yang Allah melindungimu. Pendidikan yang sempurna. Karena tidak hanya dengan sekedar kata-kata, tapi beliau juga merasa bagaimana seorang anak yatim itu. Imam As-Sayuti Allah juga coba sebagai seorang anak yatim. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah keyatimannya Imam As-Sayuti menjadi orang yang semangat dalam belajarnya. Fanasha'a at-tiflu yatiman. Beliau jadi anak-anak yang tumbuh berkembang dalam keadaan yatim. Wattajaha ila hifdzil Qur'ani. Di tengah-tengah seperti itu beliau memfokuskan dirinya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Wa atamma hifdhahu wa huwa duna as-saminati. Belum genap 8 tahun Al-Qur'an sudah terhafal. Beliau menjadi hafiz
yang usianya kurang dari 8 tahun. Summa hafidha ba'da al-kutubi. Lebih dari itu apa? Imam As-Sayuti menghafal sejumlah kitab-kitab, buku-buku fi tilka as-sin al-mubakkirati. Masih usia kecil, masih anak-anak, beliau menghafal buku-buku, kitab-kitab yang luar biasa. Mislul Umdah, ini kitabnya yang beliau hafal. Minhajul Fiqh wal Usul, Alfiyah Ibnu Malik. Bayangkan masih usia 8 tahun. Fattasa'at madarikuhu wa zadat ma'arifuh. Bertambahlah wawasan keilmuannya. Wa kana as-Sayuti mahallul inayah wal ri'ayah min adad min al-ulama rifaqa abi. Teman-teman ayahandanya melihat kemampuan anak ini, teman-teman ayahanda datang membantu material spiritual, membantu membangun nilai-nilai intelektual pada seorang anak yang bernama Sayuti. Masih kecil orangnya, tapi sudah dewasa ilmunya. Jadi al-alimu kabirun wa in kana hadatsan, wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Kalau alim itu dia dianggap sudah besar walaupun usianya kecil. Tapi kalau jahil masih kecil dianggap walaupun sudah besar. Jadi beliau kecil umurnya tapi besarlah keilmuannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian luar biasa kemauan. Jadi ketika sudah bertemu antara kemauan dan kemampuan, maka itulah potensi untuk pengembangan ilmu yang luar biasa. Karena ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada pula orang yang mampu tapi tidak mau. Imam Sayuti mau dan mampu. Allah berikan satu kelebihan ini yang kemudian bekal yang besar kepada beliau untuk kemudian dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat hingga hari ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2 orang, 3, 4 orang, ribu juta orang yang membacanya itu, kitab-kitab beliau itu, itulah amal yang ketika kita tidak bisa beramal, kita tak bisa lagi beramal. Tapi itulah amal kita, amal yang mengalir laksana sedekah jariyah. Mana bisa kita sudah beramal, kita sudah dalam kuburan? Tidak bisa. Maka bahagialah orang-orang yang punya sedekah jariyah, orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat, orang-orang yang punya anak yang saleh. Ketika saat-saat seperti itu masihlah mengalir pahala kebaikan-kebaikan akibat pada kesungguhan yang pernah dikerjakannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata orang, no gain without pain. Tidak ada keindahan tanpa kepayahan. Tidak ada keindahan tanpa kepayahan. Tak ada mawar yang tak berduri. Itulah sebabnya, maka oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, tentu kita harus dengan segala susah payah pada awalnya, nanti kita akan menikmati bahagia pada ujungnya. Jadi bahagia itu bukan di awal, bahagia itu ada pada ujung. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, hidup ini adalah awal kehidupan kita, bukanlah kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka di sini kita beramal, di sini kita berkarya. Kapan petiknya? Ketiknya nanti di akhir masa. Kadang-kadang belum nanam sudah mau petik, ya, tak bisa lah. Menanam dulu, menyemai dulu, mengairi dulu. Ada saatnya nanti kita akan dapat petik hasilnya. Allah yang dimuliakan, perjalanan Imam As-Sayuti perjalanan yang panjang. Wa qama bi rihlat ilmiyah, beliau melakukan satu perjalanan ilmiah, jalan untuk ilmu. Beliau berjalan untuk mencari ilmu. Karena jemaah rahmati Allah, sebagaimana yang kita bacakan, manhumani la yashbi'ani,
Dua pencari yang tidak pernah berhenti. Kalau yang cari yang lain semua sudah berhenti, tapi dua pencari yang tidak pernah berhenti. Apa itu? Yang pertama pencari harta, yang kedua pencari ilmu. Tidak ada orang kalau sudah banyak harta bilang, "Oh, aku tak kaya kayaknya." Enggak. Ya kan? Jadi orang yang sungguh mencari harta itu orang kaya. Orang miskin kadang-kadang enggak sungguh. Tidak. Jadi itu. Jadi orang yang cari ilmu, orang yang alim. Semakin banyak ilmunya, semakin sungguh cari ilmunya dia. Kemana-mana beli buku. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin semangat belajarnya. Jadi itu. Kenapa? Karena mereka lah yang sudah bisa menikmati. Persis seperti kita, orang mencari ilmu seperti orang yang berenang di dalam lautan. Lautan itu kalau siang hari, kalau kita berenang di atas itu panas. Waktu kita selam sekali, dingin rupanya di bawah nih, dingin. Makanya kalau kita lihat, kok betah ya? Kita lihat memang panas di atas. Tapi ketika menyelam di bawah, terasa dingin adanya. Lama-lama berenang, menyelam itu, rupanya bukan hanya dingin. Banyaklah mutiara-mutiara. Yang dari atas tak nampak adanya. Tapi di bawah penuh dengan mutiara-mutiara itu. Itulah ilmu pengetahuan. Ya, orang yang sudah bisa menikmati mutiaranya, Masya Allah, nikmatnya ilmu itu. Sehingga ada satu kitab yang judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina asarul ilma ala zawaj. Jadi beberapa orang alim yang tidak kawin itu, mereka mengutamakan ilmu sebelum perkawinannya. Makanya karena begitu nikmat dengan ilmu, mau kawin dah meninggal. Itu. Jadi ini nikmatnya bagi orang yang bisa menikmati. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin bahagian awal daripada kisah Imam As-Sayuti. Semoga bahagian ini menjadi sebuah dorongan motivasi bagi kita. Janganlah pernah meninggalkan mutiara yang sangat berharga, yaitu ilmu pengetahuan. Membacalah. Karena dengan membaca ini kita menjadi lebih mudah. Membacalah karena itu adalah makanan jiwa. Membacalah karena ia adalah sebagai pendamping kehidupan kita. Membacalah karena ia wahyu yang pertama yang Allah hadirkan dalam dunia ini. Membaca akan membuka jendela kehidupan kita. Membuka wawasan kehidupan kita agar kita bisa menikmati dunia dengan segala isinya lewat pintu yang disebut dengan membaca. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.